Yo, balik lagi bareng gue Andrew di channel MMTV. Oke, jadi video kali ini sebenarnya videonya non teknis ya. Jadi kalau biasanya gue kasih petunjuk atau kasih tips-tips mengenai visa Amerika, apply visa Amerika. Jadi pada video kali ini gue sedikit non teknis. Jadi ini sih ada beberapa kecil. Ada beberapa orang yang tanya gue, udah di Amerika sih, udah di Amerika, udah kerja sekitar ya udah hampir 2 tahun lah, 2 tahun atau setahun lebih lah. Jadi gua kan masih ada beberapa orang yang teman-teman yang lama gitu yang dulu pernah apply awal-awal Tour berdiri. Jadi 2021 akhir gitu yang apply dan udah diterima dan udah di Amerika dan udah kerja sampai sekarang. Jadi mereka sih happy karena memang ada di sana kan cari kerja gampang ya. Cari kerja gampang dan gajinya juga besar, kalau dirupiahin itu sangat-sangat besar ya. Ya minimal bisa 35 juta sampai 40 juta lah, itu paling minim. Dan mereka sudah kerja lama di sana. Jadi kerja lama di sana udah 2 tahun, ada yang setahun. Dan apa ya? Dan mereka tanya gue gitu, "Kok Andrew karena kan gue kan pernah kerja di sana, jadi gue tahu ya. Dan gue pulang lagi sebentar sih gue kerja di sana. Jadi pada nanya gue, "Kok Andrew, ini gue udah kumpul duit lumayan banyak nih." Jadi gajinya sekarang ada yang udah $4.000, ada yang udah 4.500, ada yang udah goceng juga, gila gede banget ya. Jadi udah puluhan juta gajinya dan mereka udah ngumpul duit udah sangat banyak ya. Ada yang mungkin ngumpul duit sampai 500 juta, ada yang ngumpul duit 600 juta, ada yang 700 juta paling banyak gitu. Ada cerita ke gue kemarin gajinya udah 5.000, dia udah punya duit kalau dirupiahin sekitar 750 juta sampai 800 juta lah gitu. Jadi dia nanya gue, "Kok Andrew, gue bimbang nih, apakah gue mesti lanjut di sini, kerja di sini, atau gue harus pulang dan mulai buka usaha gitu, buka usaha di Indonesia gitu ya." Ya, jadi gue bingung, kok gue ditanya juga ya, tapi nggak apa-apa sih kalau gue diminta pendapatnya ya, gue akan kasih pendapat gue kalian. Jadi orang ini bingung gitu, banyak yang bingung apakah dia harus di sana dan bekerja terus atau apakah dia harus pulang, baiknya pulang dan buka usaha di Indonesia gitu. Dan dia kan di sana kan pasti kan selain dapat gaji juga dapat ilmu kan, ilmu kebanyakan sih masak ya. Jadi masak jadi tanya gue, enaknya gue pulang ya ke Indonesia, gue bikin restoran sendiri ya di sini ya. Gimana pendapat kok Andrew gitu. Jadi buat kalian yang mau pulang atau punya pemikiran seperti ini ya, kalian harus sadar dulu ya, kalau kalian pulang ke Indonesia, kalian nggak akan pernah bisa ke Amerika lagi ya, karena kalian udah overstay. Dan kalau udah overstay otomatis visanya udah mati dan udah nggak bisa kesana lagi. Jadi kalau kalian pulang ya tentu aja pilihannya cuma 2, lu berhasil atau lu mati, uang lu habis di sini. Jadi kalau gue saranin, kalau kalian yang bener-bener punya persiapan yang matang ya, jadi persiapan itu nggak cuma mungkin kalian mau bikin restoran, kalian punya skill masak, kalian punya tahu resep-resep begini, kalian mau praktekin di Indonesia, itu nggak cukup. Jadi untuk bikin satu usaha atau bisnis itu banyak tantangannya. Jadi nggak cuma resep ataupun cara-cara masak, kalian juga harus pikirin bagaimana manajemen tenaga kerjanya, konsisten rasanya. Terus kalau misalnya lagi sepi, kalian harus tetap tetap berjuang gitu loh. Jadi kan namanya bisnis pasti kan ada turun naik pasang surut ya. Nah sedangkan sekarang kalian berada di dalam zona nyaman gitu, zona nyaman yang kalian setiap hari tuh udah ada ininya, patennya, udah ada SOP-nya. Jadi kan kalau kalian kerja kan kalian tinggal ngikutin SOP-nya. Hari ini masak ini, udah ada yang ngatur, udah ada semua, udah ada bosnya. Jadi kalian tinggal masak, bikin makanan udah jadi, selesai, ada yang ngarahin gitu. Nah sedangkan kalau kalian pulang dan mau buka usaha tuh kalian harus pikirin banyak aspek gitu loh. Jadi nggak gampang. Jadi kalian yang udah terbiasa dengan paten, ada patennya, ada SOP-nya, tiba-tiba kalian di Indonesia tuh bener-bener dilepas dan harus mulai dari nol. Itu banyak yang gagal gitu. Jadi banyak teman-teman gue dulu yang di Amerika ya, yang dulu sih waktu tahun-tahun
sebelum gue pergi ke Amerika tuh udah pernah ke Amerika dan udah punya pegang banyak duit, dan dia pulang gitu. Dan pulang sampai sini ya hampir semua orang uangnya habis lagi gitu, karena mereka nggak tahu ilmunya gitu. Jadi bikin satu usaha itu bukan cuman resep masakannya doang, kalian harus ada banyak aspek lah. Jadi banyak yang apa ya, jadi banyak yang uangnya habis gitu, uangnya habis untuk bikin usaha di sini, yang uang dari kerja di Amerika dibawa ke sini gagal gitu, gagal dia bikin usaha, gagal dan habis uangnya, dan uangnya habis udah nggak bisa ke Amerika lagi gitu. Jadi kalau gue ditanya saran gue apa untuk kalian yang mau pulang, ya saran gue cuma dua sih. Ya kalian bener-bener mantepin sampai perintilannya, tetek bengeknya, ini itunya semuanya bener-bener dimantepin, dan modalnya bener-bener dibanyakin gitu. Jadi sebenarnya itu 2 tahun tuh nggak cukup ya, nggak cukup untuk bikin modal usaha yang baik gitu. Jadi kalian yang kalau mau pulang mungkin ya tunggu 5 tahun lah, 5 tahun baru kalian pulang ke Indonesia. Jadi ada apa ya, ada savingnya kalau kalian gagal, jadi uangnya tuh masih banyak gitu. Kalau 2 tahun gue rasa sih kurang ya. Jadi minimal ya mesti 5 tahun lah. Jadi kalau kalian yang mau merasa udah bosen kerja di Amerika dan mau pulang, ya pikir-pikir lagi, dan kalau bisa tahan-tahanin lah sampai 5 tahun lah baru pulang gitu. Jangan cuman baru 2 tahun, baru setahun, apalagi baru berapa bulan mau pulang ya. Jadi ya tahan-tahanin aja lah sampai kalian punya uang yang cukup, tabungan yang cukup, dan skill yang cukup, dan pengetahuan yang cukup gitu loh. Jadi video ini gue dedikasiin untuk mereka yang udah jenuh kerja di Amerika dan mau pulang. Jadi pikir-pikir lagi, karena kalian begitu udah pulang kalian nggak akan bisa ke situ lagi ya. Hampir pasti 99% kalian nggak akan bisa ke Amerika lagi. Jadi kalian harus pikirin baik-baik. Oke, semoga video ini membantu memberi masukan kepada mereka yang berpikir mau pulang gitu ya. Oke, jadi gitu aja deh video ini yang non teknis ya. Jadi semoga bisa membantu. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.